Saat puasa walau diabetes, saya tetap jalani 3C. Batasi jumlah kalori, pilih jenis yang baik. Saya minum Diabetasol 2 kali. Sebelum tidur dan sahur. Selamat berpuasa. Dipersembahkan oleh Mari, Mas Andi. Wah, ini dia ya, museumnya. Ini museum terang lagi. Jadi museum ini berisi barang-barang peninggalan dari seluruh Sumba. Seluruh Pulau Sumba. Jumlahnya sudah lebih dari 1000 item. Ada juga di gudang lain yang kita simpan. Iya. Dan dikumpulkan selama kurang lebih 30 tahun. 30 tahun. Siapa yang mengumpulkan? Ada teman yang lebih dahulu kumpulkan beberapa, tapi saya pribadi selama 30 tahun kumpulkan cukup banyak dan ada tambahan terus dari waktu ke waktu. Sejarah Pulau Sumba ada di sini semua. Ada di sini. Ada. Jadi kita nggak usah keliling-keliling, kita bisa tahu. Ya, ini ya. Sumba Mini sebenarnya, Mas Andi. Iya. Terus ini apa ini? Ini tambur. Biasanya kalau tamu yang datang berkunjung di museum kami, sebagai tanda penghormatan pada tamu dan ucapan selamat datang, tambur dipukul 3 kali oleh Mas Andi. Saya yang pukul? Iya. Waduh, kehormatan sekali. Tapi tunggu dulu, ini tambur asli dari? Sumba Timur. Sumba Timur. Dan ini sangat berarti. Terbuat dari kulit sapi, lalu kayu-kayu yang diikatkan satu sama lain. Satu potong kayu ini yang diikat jadi satu ini, menimbulkan resonansi atau harmoni. Sama dengan ikatan kesukuan yang erat, akan tercipta harmoni. Kan. Sebagai simbol kebinekaan, simbol persatuan. Dipukul 3 kali. Saya pukul 3 kali ya? Ya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya senang sekali dapat pengetahuan baru ini. Ini proses pembangunan dari lahan kosong 50 hektar. Ini bangunan pertama yang kita bangun di atas lahan 50 hektar. Tahun? Tahun 2010. 2010. Ya, 2010. Ini lahannya siapa nih? Lahan milik kongregasi diwariskan, dihibahkan kepada lembaga ini. Lembaga Studi dan Pelestarian Budaya Sumba, ya. Ini postcard ya. Oh, ini hasil karya Anda pasti ya? Ya, dari tahun 92 inilah yang kamera analog yang. Wow, nih lihat ya. Ini Pater yang foto ya? Ya, saya memotret. Dari mana Pater punya keterampilan memotret? Otodidak. Sebetulnya fotografi bukan hobi saya sebenarnya, tapi itu cara bagaimana memperkenalkan Sumba lewat gambar. Dan itu sudah dalam bentuk apa saja selain postcard ini ya? Pameran foto, tulis buku, dan sosial media tentu saja. Tapi akhirnya jatuh cinta. Jatuh cinta akhirnya. Dan ini hasil karyanya ini menceritakan tentang Sumba jadinya ke seluruh dunia ini ya. Karena kalau saya beli ini, saya kirim ke teman saya atau sebaliknya orang-orang asing yang ke sini kemudian mengirimkan kepada saudaranya bahwa dia sudah berada di sini. Bagus sekaligus itu promosi yang memperkenalkan Sumba ya. Terus kemudian ini tombak, ini senjata atau hanya sekedar hiasan? Tombak ini, terutama yang ada pedangnya ini mas kawin, Mas Andi. Oh, mas kawin. Ya. Seorang pria yang melamar seorang gadis wajib bawa tombak dan pedang ini bersama dengan mamoli. Boleh pegang? Boleh cabut? Boleh cabut juga. Ini dari kayu apa ini? Kayu yang sangat kuat, tapi saya tidak tahu jenisnya bagaimana. Diberi dompet begitu. Ini ada mata tombaknya. Sudah jangan dibuka. Nanti kalau dibuka tiba-tiba ada orang yang keluar kan takut kita. Jadi kalau saya mau menikah, ini adalah mas kawin. Kenapa ini berarti sekali atau berharga sekali? Pertama sebagai simbol kenyamanan seorang putri. Tombak dan pedang merupakan senjata untuk melindungi dan lain sebagainya. Jadi kalau ada perempuan lihat bahwa ini seakan-akan kita akan menjaga dia, melindungi dia gitu. Tapi kalau ini tidak berarti diperjualbelikan sehingga punya nilai ekonomis gitu. Ada juga yang diperjualbelikan. Ada di pasar ada yang diperjualbelikan. Tapi pedang untuk mas kawin. Untuk mas kawin, betul. Untuk mas kawin. Tapi yang tua sulit Mas Andi dapat. Karena ini pedang buatan Belanda. Iya, sudah berkarat ini ya, berarti sudah tua sekali ya.
Sedangkan tombak ini lain dia punya fungsi. Tunggu dulu, ini kan menarik ya mendengar cerita Anda tentang masa lalu ya. Ya. Tapi buat anak-anak muda sekarang, apa ini menarik? Cerita-cerita seperti ini. Itu dia. Ini memang benar, ini perjuangan. Perjuangan anak-anak muda kurang begitu memberi perhatian. Itu sebabnya kita di Lembaga Studi Pelestarian Budaya ini, kita mendirikan satu sepeda. Sepeda. Ini Sekolah singkatan Pelestari Budaya. Oh, Sekolah Pelestari Budaya. Di situ apa yang diajarkan? Apa tujuannya? Tujuannya untuk anak-anak dari umur 6 sampai 12 tahun. Kita mendidik, melatih mereka, memperkenalkan mereka artefak yang berkaitan dengan budaya Sumba, tradisi kita orang Sumba, karena kami yakin betul setiap orang, termasuk anak-anak ini, lahir dan dibesarkan di atas fondasi nilai budaya tertentu. Supaya mereka tetap mengenal seperti ini, meskipun barang material begini, tapi ada makna simbolis di balik itu. Karena kita bermain dengan simbol sebenarnya dalam kehidupan ini. Kalau saya mewakili pemikiran anak muda sekarang ya, lalu semua itu apa gunanya di zaman modern seperti sekarang ini? Gunanya ialah supaya saya tetap mempunyai jati diri. Saya hidup di abad modern, tapi tetap saya tidak bisa dihapus oleh apapun, oleh siapapun bahwa saya adalah orang Sumba yang dilahirkan dan dibesarkan di atas fondasi nilai sebagai orang Sumba. Dengan tradisi begini. Tradisi begini untuk harmoni, untuk kekerabatan, kekeluargaan, di situ tercipta. Kalau itu tidak mereka miliki, apa yang terjadi? Kehilangan jati diri dan hidup begitu saja. Hidup tanpa arti ya, tanpa hambar arti, ya. Hambar. Dan itu menimbulkan konflik karena tidak memahami ya inti dari bagaimana budaya itu membuat. Nah, tadi cerita tentang tambur tadi. Nah, itu kan menunjukkan betapa bahwa ikatan itu membuat kita merasa bersatu menjadi keluarga dan hidup dalam harmoni. Tapi kalau itu tidak kita pahami, mungkin orang gampang tusuk orang, gampang pukul orang, gampang tempeleng orang, mungkin ya. Benar itu benar sekali karena kebanyakan anak muda mereka tidak paham sama sekali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kultur dan budayanya. Oke, Pak Tri, ini bukan berarti saya pegang terus saya mau kawin lagi. Jadi saya harus kembalikan ini. Oke, nanti istri saya sedih kalau saya pegang tombak ini kemudian ada yang minta dilamar gitu ya. Baik, jadi ini koleksi-koleksi berharga ada semua di sini ya. Iya. Kalau ini batu apa ini? Ini batu kubur artifisial. Oh, artifisial. Ya. Oke. Dan bagi orang Sumba kalau batu kubur artifisial begini dinaikkan dalam rumah harus dipecah. Ini sengaja dipecah. Oh, saya kira ini retak karena kenapa harus dipecah? Kalau tidak dipecah, menurut keyakinan orang Sumba, dia akan minta bagian, minta pemiliknya mati. Saya belum mau mati. Oh, nah, ini makanya dipecah ya, sudah dipecah aja. Kenapa harus masuk ke rumah? Untuk menjelaskan kepada tamu yang tidak sempat lihat kuburan asli, ya inilah modelnya begitu, modelnya. Dan di depannya ada huruf C. Ini apa ini? Itu titik api sebenarnya Mas Andi. Kalau ditarik garis diagonal begini, begini, dapat tengahnya. Orang bilang sentrum, tapi bukan itu yang saya maksudkan. Oke, titik api ini apa artinya? Untuk masak dan lain sebagainya, untuk mengawetkan bahan-bahan ramuan tradisional bangunan ini, yang lebih awet. Ditaruh di tengah ini. Tengah. Dan karena ini rumah museum, tidak mungkin ada api, saya ganti dengan huruf C. C itu artinya? Dari kata Latin, cor, jantung atau hati. Oke, jadi disinilah sebenarnya titik jantung dari gedung ini. Dan juga menjadi semboyan rumah kami. Siapa yang datang dan berdiri di sini, menghadap sana, datang dengan cinta, pulang membawa cinta, dan akan datang lagi dengan cinta yang lebih besar. Jadi datang dengan cinta, pulang membawa cinta, dan akan datang lagi dengan cinta yang lebih besar. Keren sekali ya, cinta. Mungkin sudah waktunya nih kita nonton tari-tarian ya. Iya. Raja Sumba Timur ini sekarang. Saya? Iya. Oh, pantas tiba-tiba saya kok merasa berkuasa. Merasa kok lebih ganteng gitu. Dipersembahkan oleh